Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11, materinya adalah teks prosedur. Bu Ati nanti akan menjelaskan tentang teks prosedur. Teks prosedur yang pertama adalah instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang ketiga adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan yang keempat adalah penyusunan teks prosedur. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah instruksi dan informasi dalam teks prosedur, yaitu tentang definisi dan ciri-ciri teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis teks prosedur, dan yang ketiga adalah menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kita mulai yang pertama, pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat dan mengoperasionalkan sesuatu yang dikerjakan melalui tahapan atau melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Berikut adalah ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Kemudian yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Dan yang keenam adalah kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Berikutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Dan yang ketiga adalah teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Berikutnya adalah tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu ditandai dengan kalimat imperatif atau kalimat yang mengandung banyak perintah. Teks prosedur itu dapat juga berupa kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu isinya adalah pernyataan, dan kalimat itu berfungsi untuk memberikan informasi. Berikutnya adalah pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan dalam teks prosedur itu ada pernyataan umum dalam teks prosedur. Yang berikutnya, merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Teks prosedur itu memiliki dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum dan yang kedua adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan umum dalam teks prosedur itu adalah pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang dijelaskan dalam teks prosedur. Sehingga pernyataan umum itu biasanya berisi atau dapat berisi tujuan teks prosedur. Yang berikutnya yaitu merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Untuk merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah menentukan topik prosedur yang akan disusun. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga adalah mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Dan yang keempat adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Kita lanjut. Berikutnya adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang akan kita bahas nanti di dalamnya adalah struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama dulu, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu terdiri dari bagian-bagian tertentu, yaitu yang pertama adalah bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur itu dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur.
Kemudian bagian yang kedua adalah bagian material. Bagian ini berisi tentang bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan. Akan tetapi tidak semua teks prosedur itu terdapat bagian ini. Pada umumnya penggunaan bagian material ini terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Kemudian bagian yang berikutnya ada bagian langkah. Bagian ini berisi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada beberapa macam atau ada beberapa hal. Yang pertama adalah penanda wacana. Yang kedua adalah kata ganti atau pronomina. Yang ketiga ada konjungsi, yang keempat ada kalimat imperatif atau kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah, kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan, dan kalimat interrogatif itu adalah kalimat pertanyaan. Kita lanjut kembali. Yang berikutnya adalah bagaimana penyusunan teks prosedur. Nah, untuk menyusun teks prosedur kita memerlukan beberapa langkah. Yang pertama adalah menyusun teks prosedur itu harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian yang berikutnya di situ menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun agar teks prosedur itu menjadi lengkap dan bermanfaat. Yang berikutnya, bagaimana langkah-langkah untuk menyusun teks prosedur? Yang pertama, untuk menyusun langkah-langkah teks prosedur, kita harus memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Jadi, untuk membuat teks prosedur, kita harus mengingat kembali kegiatan-kegiatan apa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita tentukan temanya. Karena kegiatan itu banyak yang kita lakukan, kita pilih salah satu tema atau salah satu kegiatan yang kita laksanakan. Baru kemudian yang ketiga, langkah ketiga adalah membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, nanti membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami. Yang kelima, nanti mengumpulkan bahan-bahan berkaitan dengan tema yang telah kita ajukan tadi. Yang keenam adalah mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap, sehingga nanti akan menjadi sebuah bentuk teks prosedur yang lengkap. Kemudian yang berikutnya, tadi kalau kita sudah membuat teks prosedur, langkah yang berikutnya adalah membuat atau langkah merevisi teks prosedur yang telah kita susun. Agar teks prosedur itu menjadi teks prosedur yang lengkap dan baik, kita harus membuat revisinya dulu. Bagaimana cara untuk membuat revisi teks prosedur? Yang pertama adalah membaca kalimat demi kalimat. Sebelum direvisi, kita harus baca dulu teks prosedur yang kita buat, yaitu membaca kalimat demi kalimat. Yang kedua, setelah membaca kalimat demi kalimat, kita harus memperbaiki kesalahan penulisan yang terjadi pada teks. Karena sesuatu hal mungkin penulisan akan ada yang salah, kita perbaiki dulu. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf yang untuk menentukan kesalahan. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan, sehingga kesalahan yang kita buat bisa kita perbaiki. Yang keempat adalah memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf yang runtut. Itu langkah untuk merevisi teks prosedur.
Kemudian yang berikutnya itu untuk tag prosedur yang kita laksanakan pada pembelajaran pada hari ini. Nanti kalau kurang jelas anak-anak bisa bertanya di lain pertemuan, dan sebelum nanti tag prosedur ini buat diakhiri, kita akan memberikan tugas atau Buati akan memberikan tugas, silakan buat tag prosedur sesuai dengan yang sudah Buati jelaskan. Minggu depan tag prosedur itu harus kita kumpulkan, anak-anak kumpulkan di pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.